Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, pandemi COVID-19 telah merubah paradigma belajar kita, khususnya bagi sekolah. Mau tidak mau, sekolah harus mengambil tindakan. Kita harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Dengan beralihnya moda pembelajaran dari luring menjadi daring, maka sekolah akhirnya mengambil kebijakan bagaimana mengakomodasi pembelajaran anak agar hak-hak anak mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi. Dalam hal ini, mohon izin, saya mewakili tim pengembang kurikulum dan tim IT SMA Ihsaniyah memaparkan learning management system yang kita bangun untuk tetap memberikan pelayanan terbaik khususnya di bidang pendidikan untuk anak kita. Bapak Ibu sekalian, kita pernah bergonta-ganti platform untuk menemukan yang terbaik, yang pada akhirnya kita membangun learning management system yang kita namai e-learning SMA Ihsaniyah Tegal. Silahkan Bapak Ibu bisa menyimak fitur-fitur yang kami sajikan di learning management system di SMA Ihsaniyah Tegal. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Perjalanan waktu pembelajaran daring mulai dari bulan Maret kemarin sampai saat ini, terakhir bulan November ini, SMA Ihsaniyah sudah beberapa kali menggunakan platform digital, berganti platform maksud saya. Yang pertama pernah menggunakan Google Classroom, kemudian Google Set sudah pernah, Sway juga sudah pernah, dan yang terakhir berdasarkan hasil evaluasi kita menggunakan e-learning atau learning management system yang kita kembangkan sendiri. Artinya seperti ini Bapak Ibu, ketika kita menggunakan Google Classroom, ya, anak-anak akan punya banyak pintu mata pelajaran. Artinya setiap guru punya Google Classroom sendiri-sendiri, setiap anak akan dihadapkan pada banyak sub-sub materi, sub-sub mapel di situ. Jadi kadang anak malah cenderung bingung ketika melaksanakan pembelajaran daring. Maka dari itu sekolah dalam hal ini tim pengembang kurikulum bekerja sama dengan tim pengembang IT memutuskan untuk pembelajaran daring di SMA Ihsaniyah melewati satu pintu, yaitu e-learning, ya, yang kita namai adalah e-learning SMA Ihsaniyah Tegal. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan apa sih yang ada di e-learning seperti itu, ya. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan menu apa saja dan fitur apa saja yang kita kembangkan untuk menunjang pembelajaran daring dengan menggunakan e-learning ini. Baik Bapak Ibu, jadi setiap guru nanti akan mendapatkan satu akun, siswa juga akan mendapatkan akun, ya. Jadi ada akun guru, akun siswa, ya, akun admin tentunya sebagai pengelola untuk memastikan pembelajaran atau pembelajaran daring, pengelolaan pembelajaran daring ini berjalan lancar. Nah, itu. Saya mulai dengan akun guru terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau akun admin mungkin nanti terlalu privasi, jadi tidak perlu saya jelaskan di sini. Saya mencoba menjelaskan dari akun guru dulu. Nah, ini adalah salah akun saya sendiri. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran biologi di kelas 12. Nah, saya coba login. Nah, ketika login pertama kali, maka yang akan muncul adalah tampilan seperti ini. Jadi di sisi kiri, ya, di sebelah sini ini ada menu-menu beranda, kemudian pengumuman, pesan, dan lain sebagainya sampai ke bawah ini. Nah, kemudian di pojok kanan ini ada ikon berupa nama dan foto biasanya kalau sudah. Nah, kemudian di sini juga ada riwayat login. Jadi guru juga bisa tahu, oh siswa yang habis login itu siapa saja dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat riwayat loginnya. Itu. Nah, kita mulai dari profil, ya. Di sini ada tanda panah kecil bahwa ya, ini kita bisa klik, ya. Kemudian ada profil dan akun login bisa. Nah, ini bisa kita ubah, fotonya bisa kita ubah, edit, ya. Kemudian kalau PNS biasanya kan ada NIP, ini kebetulan kita di instansi swasta jadi tidak ada yang memiliki NIP. Kemudian nama jelas, tanggal lahir dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa mengedit passwordnya. Jadi kalau password yang defaultnya dari admin bisa kita ubah, kita sesuaikan dengan kehendak kita, seperti itu.
Itu untuk profil. Nah, kemudian menu beranda tadi udah kita lihat di menu awal. Nah, pengumuman. Nah, ini pengumuman ini juga akan tampil di menu beranda. Jadi ketika ada informasi penting ataupun yang itu ditujukan kepada siswa maupun guru bisa dicantumkan di sini ketika ada pengumuman-pengumuman. Ini di sini ada profil SMA Ihsaniyah 2020, kita sudah bisa kita akses dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada menu pesan. Nah, pesan ini kita juga bisa menulis pesan kepada siswa, kemudian secara personal bisa. Jadi ketika kita menulis pesan, nah ini kita coba klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, isi pesannya mau ditujukan kepada siapa? Kepada siswa misalnya. Nah, misalnya ini siswa-siswa saya. Nah, misalnya ada yang pada saat ulangan nilainya kurang bagus, mau mengulang apa istilahnya mau remedi, ya, saya bisa mengirim soal secara pribadi melalui pesan ini. Ya, nanti tinggal dicantumkan isi pesannya, kemudian link soalnya, seperti itu. Ya, kita ini sudah kita terapkan ya untuk pembelajaran. Nah, itu menu pesan. Kemudian ada menu jadwal. Nah, di menu jadwal ini kita bisa melihat pada hari kapan kita mengajar, jam berapa. Karena ini pembelajaran daring, berarti saya ada 2 jadwal ini di hari Kamis dan hari Jumat. Kelasnya sama 12 MIPA 1. Kalau input jadwalnya ada di admin, tetapi kita bisa memantau, oh ya jadwal saya hari ini ada jadwal dan lain sebagainya. Kemudian ada menu tugas. Nah, ketika kita memberikan tugas pada siswa, kita bisa memanfaatkan menu tugas ini. Ada tambah tugas ganda, itu artinya ketika kita membuat soal pilihan ganda dan ada tugas tambah tugas IC, maksud saya itu untuk pilihan tugas IC. Ada tambah tugas upload atau tugas tambah upload itu ketika kita menambahkan maksud saya ketika kita memberikan tugas kepada siswa dan siswa harus mengupload produknya. Ya, misalnya siswa disuruh membuat makalah atau mungkin disuruh membuat apa produk di rumah, kemudian diupload lewat tugas ini. Itu adalah contoh dari tambah tugas. Ya, ini misalnya saya tambah tugas IC ya, misalnya saya klik ini. Nah, bisa diakses. Nah, misalnya judulnya apa? Misalnya contoh PAT atau simulasi PAT atau mungkin latihan soal apa, ditulis kemudian mapelnya apa, kelasnya mau kelas berapa. Nah, ini bisa kemudian isi soalnya apa. Nah, info soal maksudnya kerjakan dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti bisa dikasih waktu pengerjaannya berapa lama. Nah, saya contohkan ya. Ini misalnya ini biologi kelas 12 MIPA 1, kemudian silahkan kerjakan ya, misalnya kerjakan soal berikut ini hanya infonya, kemudian waktunya berapa, misalnya 2 jam 120 menit, kita simpan. Maaf. Nah, kemudian kita tambahkan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Nah, pertanyaan pertama apa, silahkan nanti disimpan dan seterusnya. Nah, itu adalah untuk menu tambah tugas. Baik ya. Nah, itu kalau sudah kita input selesai, kita baru terbitkan. Tapi kalau kita masih mau membuat draft, jangan diterbitkan terlebih dahulu. Baik, itu untuk tugas ya Bapak Ibu, saya kira cukup paham. Jadi ada tugas upload, tugas ganda, dan tugas IC. Kita masuk ke menu materi. Nah, menu materi ini ya, ini bisa kita tambahkan materi tertulis ataupun kita menu dalam bentuk upload file. Karena upload file berarti siswa nanti mendownload, kalau tertulis bisa ditambahkan di situ secara langsung. Nah, contoh nih, ini adalah misalnya bahan ajar pewarisan sifat. Kita bisa lihat ini, kita bisa nah ini bahan ajar yang saya sisipkan ya. Kebetulan saya membuat bahan ajar dalam bentuk flipping books ya. Ini bisa kita namanya istilahnya sisipkan. Nah, kemudian ini diklik. Nah, ini bisa apa istilahnya, nah dibuka seperti halnya buku. Ini yang kita kembangkan biar anak-anak juga tidak bosan kalau hanya teks, uraian teks saja, tapi di sini bisa dibuka layaknya mereka membuka buku, seperti namanya flipping book Bapak Ibu. Nah, itu kemudian mereka juga bisa berkomentar dari bahan ajar yang dipakai. Ketika mereka akan berkomentar, ada laman komentar di bawahnya. Itu. Oke. Kembali ke menu materi. Selain kita bisa memposting materi Bapak Ibu, kita juga bisa posting video. Nah, ini contoh video misalnya. Video bisa kita putar ini ya, video tentang pewarisan sifat kelas 12 misalnya. Nah, ini kita
diputar, nanti bisa keluar audionya. Dan anak-anak juga bisa berkomentar di bawahnya ketika ada kesulitan tentang video ini. Nah, video ini kebetulan diambil dari YouTube, jadi kita bisa tambahkan secara kita sisipkan seperti itu. Caranya gimana ketika kita mau memposting video ataupun memposting, caranya untuk memposting video maupun bahan ajar ya, kita tinggal tambah aja materi tertulis Bapak Ibu. Nah, kemudian judulnya apa, misalnya materi apa, materi hereditas misalnya. Nah, pada manusia, maaf. Nah, kita pilih mapelnya biologi, kelasnya kelas 12 tentunya. Nah, kemudian isi kontennya apa. Kalau kita membuat mau disisipkan, nah juga bisa, ini ada menu sisipkan. Kalau mau bentuk link juga bisa, tinggal gitu. Terus nanti kita simpan saja boleh, atau kalau sudah mantap bisa diterbitkan. Itu untuk materi. Jadi sama seperti video juga sama, nanti tinggal tambah tertulis, kemudian nanti tinggal ditambahkan atau disisipkan link dari YouTube-nya gitu. Nah, untuk filter pengajar ini nah kita bisa melihat siapa saja yang ada di dalamnya, Bapak Ibu gurunya siapa saja. Nah, itu bisa kita lihat. Ini filter pengajarnya. Pengajar admin siapa. Nah, ini adminnya siapa, kalau ada kesusahan dan lain sebagainya ada sendiri. Kemudian filter siswa, nah kita juga bisa melihat siswa secara detail. Misalnya ini salah satu siswa, kita klik, nah akunnya, dia kelas berapa dan lain sebagainya bisa kita lihat. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir ada menu logout. Itulah kemudian ini yang menjadi kita kembangkan ya, kembangkan di SMA Ihsaniyah. Jadi anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring, terutama dalam kegiatan asinkronus ya. Kalau sinkronusnya kan bisa memanfaatkan Google Meet, bisa memanfaatkan Zoom, ataupun mungkin bisa memanfaatkan Microsoft Teams ya. Jadi kalau yang sinkronus itu, kalau yang asinkronus jelas kita pintu masuknya semua guru harus memanfaatkan e-learning ini. Nah, jadi kita memang sudah beranjak atau beralih ke platform ini. Nah, saya mencoba untuk memperlihatkan akun siswa. Ini saya logout. Nah, saya coba akun siswa ya. Ini. Nah, ini adalah akun siswa. Taruh tadi akun guru. Jadi tugas terbaru yang hari ini harus mereka selesaikan akan muncul di sini. Misalnya Bapak Ibu guru hari ini memposting tugas apa, kebetulan ini kan sedang penilaian akhir semester, ini ada tagihan siswa harus menyelesaikan ini hari ini. Nah, kemudian ada materi yang terbaru yang habis diposting Bapak Ibu guru, kelihatan di bawahnya. Nah, sama seperti halnya menu guru, di sini jadwal pelajaran mereka bisa lihat. Nah, gurunya siapa, harinya apa dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat di setiap harinya. Kemudian materi ya, siswa juga bisa. Nah, ini kan bisa lihat misalnya sejarah, bahasa Jawa, kemudian PKN, matematika dan lain sebagainya, tinggal diklik saja. Nah, ini materinya tinggal diklik. Nah, ada materi apa. Nah, ini kan ini bentuk yang download file. Jadi siswa nanti bisa mendownload file materinya seperti trigonometri. Nah, ya. Kemudian tugas ya, menu tugas sudah. Tugas siswa jika ada yang belum diselesaikan, nah ini bisa kalau siswa sudah mengerjakan biasanya bisa juga melihat nilainya kalau Bapak Ibu guru sudah mencantumkan nilainya itu. Kemudian materi tadi sudah ya, materi. Nah, ini materi. Kemudian komentar saya, misalnya ketika kita berkomentar di misalnya di tadi materi ataupun di tugas kita berkomentar, nanti akan muncul di sini ada balasan atau tidak. Nah, akan muncul di sini. Nah, kemudian filter siswa, menu filter siswa juga sama, mereka bisa melihat temannya. Oh ya, saya nama ini kelas berapa ya. Nah, ini bisa temannya bisa oh ya kelas itu ya. Nah, bahkan bisa lihat. Kemudian yang saya lupa tadi profil. Nah, siswa juga bisa mengubah profilnya, bisa mengubah fotonya dan lain sebagainya. NIS-nya sudah ada dan akunnya pun juga bisa mengubah passwordnya. Baik Bapak Ibu semua, itu adalah penjelasan platform yang kita gunakan di SMA Ihsaniyah Tegal. Jadi mudah-mudahan dengan ini semua kita bisa mengakomodasi kegiatan pembelajaran daring, di mana siswa tidak kebingungan, tidak banyak
misalnya link-link yang harus mereka akses, tetapi tetap satu pintu ya, karena mereka punya akun ya. Akun ini berlaku untuk kegiatan tes dan lain sebagainya. Jadi satu akun mereka gunakan untuk login e-learning dan mengakses pembelajaran daring ya. Itu saja untuk penjelasan sedikit tentang e-learning atau learning management system yang kita kembangkan di SMA Isania.